warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Apa kabar? Baik. Nah, di sini Pak Guru ingin mengganti pas Pak Guru nanya apa kabar itu, kalian menjawab alhamdulillah luar biasa yes. Oke? Oke. Paham? Baik, ulangi sekali. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa yes. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, ketua kelas silakan memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengikuti pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Baik. Nah, selanjutnya itu sebelum kita masuk pelajaran, untuk menambah rasa kecintaan kita kepada tanah air, kita harus nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak sekalian untuk berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Silakan duduk kembali. Baik, di sini Pak Guru ingin mengetahui kehadiran anak sekalian. Juara Imam Fajar, Ala Islamiyah, Duniawati, Bindasari, M. Akbar, M. Zidan, M. Rizky, Leni Kebriati, M. Jepara, Maulidian, Mawarni, Dea Rahmatulisa, oke, Yunita Rahmadani, Hairatul Ihsan, ada yang mau masuk ya anak sekalian? Iya. Enggak ada kelas ya, Pak. Nah, baik. Nah, Pak Guru di sini ingin mengetahui siapa di sini yang sering ikut upacara? Kenapa nggak sering ikut upacara, Pak? Panas. Agak. Kenapa, Jen? Saya suka panas, Pak. Takut bosan hitam. Ya boleh gitu ya. Iya, Kita Pak. harus bisa mengikuti kegiatan di sekolah karena itu kegiatan wajib. Iya, Pak. Dalam itu, Pak. Bisa-bisa Salah di nggak dalam pakai itu itu. sering ikut upacara? Katanya nggak pernah dikasih MPI. Saya tahu apa menurutnya. Sialain, Pak. Dia suka agamis remaja. Pak Guru, kalau dia selalu hadir untuk upacara. Tapi Dia anak haji, tapi
rapi, mulai dari kegiatan pembukaan sampai dengan penutup dengan dan doa. Iya, Pak. Anak-anak sekalian, ada kan instruksi yang bilang pembacaan Pancasila oleh inspektur upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Ada kan? Ada. Nah, anak-anak sekalian, tahu nggak arti dari yang sering anak-anak baca pas upacara hari Senin? Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan makna-makna dari sila-sila tersebut. Nah, adapun tujuan kita untuk mempelajari tentang makna sila-sila Pancasila ini yaitu untuk mengetahui makna-makna dari kelima sila ini, yang dimana setiap satu-satunya dia mempunyai makna tersendiri. Baik, sebelum kita mulai, kita akan explain dulu. Kita akan silakan berdiri dulu. Nah, pas Guru bilang mana semangatku, ini semangatku, mana semangatku, ini semangatku. Oke, semangat, semangat. Oke, seperti biasa. Mana semangatku? Ini semangatku. Mana semangatku? Ini semangatku. Semangat, semangat. Nah, di sini kita akan masuk pada materi. Baik, perhatiannya anak sekalian, kita akan mulai dari pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berisi 5 pedoman penting. Nah, di Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, budaya, ras, dan lain sebagainya. Tentunya untuk menopang Indonesia itu supaya kokoh, untuk menahan Indonesia itu supaya tidak roboh, tentunya dia mempunyai dasar, yang dimana dasar dari Indonesia ini yaitu adalah Pancasila, yang dimana di Pancasila itu termuat lima sila. Nah, adapun makna sila untuk yang kita belum tidak pahami, Pancasila menjadi petunjuk bagi kita harus bersikap. Pancasila membantu kita untuk tidak bertengkar, tidak egois, dan tidak saling membuli. Nah, Pancasila ini mempunyai 5 sila. Yang sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana kita harus mengakui adanya Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Bagaimana cara kita membuktikan kalau Tuhan itu ada? Berdoa padanya, kita sholat kepada Dia, haji pintar, dari hal-hal yang disebutkan tadi semuanya benar, dari beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa, dan lain sebagainya. Itu termasuk dari makna dari ketuhanan yang Maha Esa. Yang selanjutnya itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana walaupun kita berbeda-beda tempat, berbeda-beda suku, budaya, ras, tentunya kita harus bersikap adil, tidak membeda-bedakan teman, baik itu dia kulit hitam, baik itu dia kulit putih, dan lain sebagainya. Nah, ada pun contoh-contohnya yaitu yang pertama itu menolong teman yang jatuh, tidak membuli teman. Nah, di sini siapa yang suka membuli temannya? Tidak boleh saling meledek ya teman-teman. Selanjutnya itu ada persatuan Indonesia. Kita harus mencintai Indonesia dengan menjaga kebersamaan agar tetap rukun. Nah, yang gimana kita harus saling menjaga kebersamaan kita, walaupun kita terlahir dari berbagai suku, budaya, dan ras. Nah, di sini Pak Guru ingin mengetahui siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh dari persatuan Indonesia ini. Apa saja contohnya yang bisa kita anak-anak sekalian lihat di dalam Gotong royong. pintar deh. Siapa lagi?
Oh yang pintar bagian. Adil. Ya hebat. Nah, selanjutnya itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak sekalian, tentunya itu kita tidak boleh egois, kita tidak boleh bersikap tidak mau tahu kepada teman kita. Kita harus bersikap secara seksama. Ketika kita mempunyai masalah di kelas, teman mempunyai masalah, kita harus bisa membantunya menyelesaikan masalah tersebut. Bukan malah kita menjauhi maupun mencacinya. Adapun contoh-contohnya itu, pertama musyawarah ketika pemilihan ketua kelas. Tadi siapa ketua kelasnya? Jen Farah ketua kelasnya. Iya. Selanjutnya mendengarkan pendapat teman saat kerja kelompok. Nah, di sini ketika Pak Gurunya membagikan soal, ketika Pak Gurunya mengajak kalian untuk berdiskusi, kalian harus bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian. Nah, selanjutnya itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersikap adil dan berbagi agar semua merasa bahagia. Nah, di sini Pak Guru ingin tahu siapa yang sering pelit kepada temannya di sini? Sabi, Pak. Gak pelit itu ya, enggak? Karena itu melanggar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini ada yang bisa menyebutkan contoh dari keadilan sosial? Lima Sabi, Pak. Contoh dari keterangan masih tidak Pak Guru? Bisa. Apa Jen? Saya, Pak. Apa Jen? Menghormati agama lain seperti ini kan tindakan agama Buddha, Pak. Oke, terakhir. Ya. Nah, selanjutnya itu Pak Guru akan menjelaskan mengenai lambang negara, bendera, lagu kebangsaan. Pertama itu ada lambang negara, yang dimana seperti Pak Guru jelaskan tadi, aman dari negara kita yaitu burung Garuda. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Lambang ini digunakan untuk mengenali bahwa suatu benda, tempat atau kegiatan adalah milik atau dilakukan oleh Indonesia. Nah, Indonesia itu melambangkan dirinya itu dengan burung Garuda Pancasila, yang dimana di dadanya itu terbuat dari 5 sila tersebut. Dan di kakinya itu ada pita Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Cek dulu, coba yang lain. Apa gimana? Iya, hebat banget. Ya, semangat ya. Jangan sampai kalah dari juara ya anak sekalian. Kenapa namanya Indonesia? Selanjutnya itu bendera negara, yaitu warnanya apa? Merah putih. Merah putih, benar. Bendera merah putih adalah bendera resmi negara Indonesia, yang warnanya itu terdiri dari dua warna, yaitu yang pertama ada warna merah dan ada warna putih. Nah, di sini ada yang tahu nggak arti dari warna-warna tersebut? Dunia, Pak. Oh, benar. Selanjutnya itu ada warna putih. Apa arti dari warna putih yang Suci seperti Jepang. Suci banget Jepang. anak-anak sekalian tentunya sering melihat bendera merah putih dikibarkan. Nah, Pak Guru ingin mengetahui kegiatan kalian di mana, di acara apa bendera merah putih sering dikibarkan? Selanjutnya itu ada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia yang diciptakan oleh
tanah air kita. Kita merasa bangga menjadi orang Indonesia. Iya Pak. Nah, seperti pada sebelumnya ini sering berdampingan kalian. Sehingga pas menyanyikan lagu bangsa Indonesia ini sering dilakukan ketika upacara-upacara yang tadi disebutkan oleh anak-anak sekalian. Nah, di sini Pak Guru ingin mengetahui pemahaman dari anak-anak sekalian, yaitu dengan cara mengerjakan soal berupa nanti lebar kerja siswa itu akan membagi anak-anak sekalian menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini Pak Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama bagian sini, bagian ini menjadi kelompok 1. Dan bagian sini menjadi kelompok 2, silakan di sini. Silakan gabung bersama kelompoknya di sini. Kelompok 3 di sini. Silakan kan? Kurang uang. Ada semangat ya. Oke, Pak Guru akan menjelaskan tugas kalian. Ayo, gabung dari kelompok 3. Hidup ini penuh. Ayo sudah. Ayo depan dunia. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan petunjuk dari pengerjaan soal ini. Yang pertama itu istilah daftar nama kelompok kalian. Itu mengisi nama-nama dari kelompok yang Pak Guru bagikan tadi. Selanjutnya itu amati soal secara sesama. Bentar ya. Selanjutnya itu diskusikan bersama teman kelompok kalian. Seperti pemaparan Pak Guru kalian harus bisa bekerja sama sesama teman kalian. Selanjutnya tulis jawaban dengan rapi. Lalu kalian akan melakukan presentasi hasil dari diskusi kelompok kalian. Nah, di sini ada 2 soal yang dimana 2 soal ini terdiri dari beberapa cabang. Silakan anak-anak sekalian untuk mengamati soal ini dan menjawab secara seksama. Oke, ayo kelompok 1. Kelompok 2. Ayo sudah. Kelompok 3.
di sini? Nah, di sini kan itu di soalnya itu tertera dari 5 sila Pancasila. Ini salah satu menurut kelompok kalian yang paling mudah diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, kalian akan memilih dari kelima sila tersebut, misalkan kemanusiaan adil dan beradab, yaitu contohnya bersikap adil kepada teman. Nah, tulis sila yang kalian pilih. Yang kedua, jelaskan makna sila tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Berikan 2 contoh sederhana penerapan di sekolah. Yang kedua itu diskusikan mengenai arti dari lambang Garuda Pancasila, bendera merah putih, dan lagu bahasa Indonesia Raya. Nah, bagaimana cara memperbaiki dari ketiga benda ini? Baik dari lambang Pancasila, itu dengan kita menerapkan dan lain sebagainya. Nah, bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Oke. Kenapa kamu mau masuk? Pak Guru jawab dia, Pak Guru. Siapa itu? Kurnia. Kurnia. Semua. Nggak boleh gitu ya, Mawar. Fokus kerja yang tugasnya. Dia nungguin saya. Nanti Pak Guru hukum Mawar ini. Wala. Nanti kita nih udah sekolah. Oh iya, sama-sama kayak gitu. Bantu temannya, Manfaat. Ada motif. Nggak boleh gitu ya, Mawar. Nggak boleh meledek temannya. Agak tawa-tawa ini, Pak. Jadi apa? Jadi awal-awal
Iya. Konsep 3 waktu itu, Jel. Nggak tahu. Konsep 3 kan kamu sering konsep 3 sama Olivia sama Linda. Fokus kerjain tugasnya anak-anak sekalian. Ya Pak, ini punya Pak. Di balapan Pak Guru terakhir kita sebelah dong. Apa Mawar? Terakhir kita sebelah dong Pak Guru. Balapan. Kan Pak Guru udah PNS. Nanti Pak Guru terakhir tambah materi ya. Ini ada yang kesulitan? Di sini ada yang kesulitan? Kita menangani dia. Pak, ini mau kasih. Jawa ini kita Mau kemana lah? orang pulang malam. Udah balik ke sana lah. Ya fokusnya kerjain tugasnya. PG-nya mana? Iya, kita lapar. DG-nya hari ini katanya tidak ada. Karena jalan masih diperbaiki sehingga mobilnya nggak bisa lewat. Pak, ini orang bos Pak. Fokus ya kerjain tugasnya. Belum pula betul. Pak Gurunya nggak jawab. Pak
Waalaikumsalam. Ayo Mas. Jangan kamu ganggu-ganggu nanti suatu hari. Menyanyi kalian. Jangan ganggu-ganggu nanti suatu keluar. Kita fokus ya anak sekalian. Silakan masuk di kelompok 3 ya. Sana. Ya, di mana? Mana? Ya. Aku mau apa namanya? Kau apa dulu? Kau
38 menit. Baru 38 menit. Udah jadi semuanya? Belum udah jadi. Belum, Pak Guru. Silakan ya. Kelompok 2 ada nulis itu, Pak. Yang doang ada nulis, Pak. Ya, dia punya kelompok. Gimana dia? Manusia segini. dipresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ayo kelompok satu mulai presentasi. Bapak kelompok satu. Ini kelompok satu nih. Ya, kelompok satu. Kalian kelompok
upacara bendera dengan cara tertib dan hikmah, tidak menjatuhkan dan menginjak bendera. Terus yang ketiga, lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya berdiri tegak dan menyaksikannya dengan sikap hormat, tidak bercanda saat lagu dinyanyikan. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sangat bagus sekali pemaparan dari teman-teman dari kelompok 1 nya tadi. Nah, selanjutnya itu presentasi yang akan dilakukan oleh kelompok 2. Maju aku. Tetap maju ini. Ayo maju. Maju terus maju. Coba kayak tadi. Aku mau. Ayo Alban maju Alban. 3 Akbar. Akbar ini nanti di. Aku di sini. Oh iya, oke. Jadi dari Universitas Pancasila, pilih salah satu menurut kelompokmu paling mudah diterapkan di sekolah. Jadi kita kelompok kedua memilih sila kedua. Karena kita harus memperlakukan semua orang dengan baik dan sopan dan adil, dan kita tidak boleh membeda-bedakan latar belakang teman. Terus yang pertama, menghormati teman dan guru, misalnya berbicara dengan sopan dan tidak mengejek atau mengolok-olok nama orang tua teman. Terus mempersulitkan belajar atau jatuh tanpa membeda-bedakan. Ini Baik, selanjutnya lambang Garuda Pancasila. Cara menghormati lambang Garuda Pancasila adalah dengan tidak merusaknya, tidak mempermainkannya, dan sikap sopan saat melihat atau mempelajarinya. Karena Garuda Pancasila adalah lambang negara kita, yaitu Indonesia. Yang kedua, bendera merah putih adalah dengan berdiri tegak saat upacara bendera dan tidak menggunakannya untuk hal yang tidak pantas. Yang ketiga, lagu Indonesia Raya adalah berdiri tegak, menyanyikan dengan sikap serius dan penuh hormat. Hormat, gerak, serta tidak bercanda saat lagi dinyanyikan. Ayo siap Alban. Ya, Pak. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Silakan perwakilan 2. Ayo perhatian teman-temannya. Baik teman-teman di sini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke teman-teman, di sini kita ambil sila kedua. Bunyi sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus dua maknanya itu mengajarkan kita untuk saling menghormati, bersikap baik, sopan dan santun, dan memperlakukan semua orang dengan adil. Contohnya, saling menolong saat
presentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian itu mengenai materi yang telah Pak Guru sampaikan. Yang dimana pada hari ini kita mempelajari makna sila-sila Pancasila, mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Pak Guru juga sudah menjelaskan mengenai arti dari nama negara dan Pancasila, bendera merah putih, lalu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, di sini ada yang bisa membantu Pak Guru menyimpulkannya, menyimpulkan apa yang dipelajari. Ada yang bisa membantu Pak Guru menyimpulkan apa yang dipelajari tadi? Kita mempelajari tentang kewarganegaraan dasar Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita bawa. Berikan tepuk tangan untuk bawa. Nomor 11. Nah, anak-anak sekalian, dari materi yang Pak Guru sampaikan tadi, Pak Guru ingin mengetahui pemahaman kalian secara individu-individu, baik itu secara sendiri-sendiri. Silakan rapikan dulu tempat duduknya, menghadap ke depan. Rapikan posisinya dulu, karena kami sudah melakukan kerja kelompok. Sekarang Pak Guru akan memberikan soal, akan dikerjakan oleh sendiri-sendiri dan tidak boleh mencontek. Kalau dicontekkan gimana? Kita suruh maju ke depan. Oke. Sudah. Silakan ya. Pak Guru ada pulpen nggak? Punya pulpen. Ini di mana? Disiram Kenapa ini. nggak bawa pulpen? Di sini. Iya, Silakan aja. sama mungkin dengan pulpen Pak Guru. Yang nantinya berbunyi dari soalnya. Kok kita nggak dikasih sekali atau begini? Jadi kasih sama lah untuk kan dilalas saya bunyi. Kenapa saya sebenarnya? Ada bentengnya Oke, saya. perhatikan ya bunyi dari soal-soalnya. Yang bunyi adalah nah di sini siapa yang punya pulpen tadi? Saya Pak. Ya aku udah minta video pulpen kok nggak dikasih tadi? Ih, Pak Guru dikasih. Tidak punya guys. Iya, kenapa dikasih? Tinggal 5 menit. Sekarang pulpen satu lebih. Aul. Persatuan. Bisa. Oke, sudah jadi semuanya. Udah. Oke, kita pindah sekali ya. Nah, di sini kita akan menjawab secara seksama apa sih jawaban yang benar dari yang kanan tadi. Nah, soal pertama itu makna sila pertama Pancasila, apa jawabannya? Jawaban contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah oke, pintar. Sila ketiga Pancasila mengajar beda grup.
tadi. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita lakukan, mari kita berdoa sesuai dengan Oke, kita lanjut. Ya. Sekian dari kamu. Oke, silakan dikumpulkan dulu sebelum pulang. Oke lah, kumpulkan ya. Dan setelah anak belajar itu, tolong diterapkan ya. mari lihat cepat. Kumpulkan ya. Sudah dikoreksikan. Gerak. Belum siapa? Oke, di sini karena anak-anak sekalian sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang perlu berikan dan perlu rasa anak-anak sekalian sudah memahami apa yang dipelajari tadi. Tadi sebelum kita pulang, Pak Guru ingin Oke, terima kasih ya, Muhammad. Nah, anak-anak sekalian, Pak Guru ingin mengetahui perasaan dari anak-anak sekalian setelah mempelajari materi yang Pak Guru sampaikan tadi. Apakah masih ada kesulitan? Apakah senang? Apakah seru? Boleh dari Lala? Bagaimana Lala? Salah. Teman-teman yang lainnya bagaimana? Nah, di sini apa saja yang kalian pelajari tadi? Mengenal Pancasila, selain kita mengenal dari lambang-lambang sila Pancasila ini, tentunya kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang dimana itu seperti yang Pak Guru sebutkan tadi itu Pancasila terdiri dari 5 sila. Dan Pak Guru juga telah menjelaskan mengenai lambang negara untuk Pancasila, bendera negara merah putih, lalu dan lagu kebangsaan.
sekolah dasar. Nah, anak-anak sekalian, selain kita menghafal arti, menghafal dari kelima sila ini, tentunya kita harus mengetahui sehingga kita memahami arti-artinya, sehingga kita bisa menerapkannya. Seperti Kopur jelaskan ulang ya. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita meyakini adanya Tuhan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat, sehingga melalui Pancasila, Dasar Negara Indonesia Raya dan Merah Putih ini kita diajarkan untuk selalu mengenang jasa pahlawan, memperjuangkan Indonesia dan menghormati tanah air kita. Selain daripada itu, tentunya kita harus bisa mengimplementasikan atau bisa menjalankan arti-arti dari sila-sila tersebut. Seperti siapa yang bisa menyebutkan implementasinya di lingkungan sekolah? Arti dari sila-sila tersebut. Contoh dari penerapannya. Apa saja contohnya? Persatuan Indonesia. Oke, Persatuan Indonesia. Salah satu contohnya itu membantu teman, tidak mengejek teman. Ada yang bisa menyebutkan lagi? Tidak memberi teman. Tidak membuli teman, betul. Membantu teman, PPG teman. Memakai teman. Rasis. Oke. Mencintai produk. Mencintai produk. Pak, relasi semua ulang. Yang mana ini? Sila yang pertama, Pak. Sila yang pertama masih Ya, Pak. ya, betul, Pak. Nah, sila yang pertama itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana kita harus mengakui adanya Tuhan, beribadah kepadanya, berdoa kepadanya. Nah, di sini siapa yang tahu berapa agama yang ada di Indonesia? Ada yang bisa menyebutkan berapa? Benar. Siapa yang bisa menyebutkan? Islam. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kenapa kita harus beradil sosial berbagai ya Keadilan sosial. ya Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita harus bersikap adil dan berbagi agar semua orang merasa bahagia. Nah, di sini itu kita tidak boleh membeda-bedakan teman, kita tidak boleh berlaku menang sendiri. Itu pertama, membagi tugas piket, yang dimana kita tidak boleh egois dengan tidak membantu teman kita ketika piket. Yang kedua, tidak pilih kasih kepada teman, berbagi alat tulis kepada teman. Nah, ketika teman kita tidak mempunyai pulpen, ketika teman kita tidak mempunyai buku, kita harus bisa berbagi kepadanya. Nah, untuk mengetes pemahaman kalian lagi itu, aku ingin menanyakan seputar dari penjelasan yang tadi. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika?
menjelaskan materi dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.